Ini guys, besokan. Memberikan susu nih guys. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata pulang duluan dari Akmil Magelang dan meninggalkan Pak Prabowo setelah menjalani retreat Kabinet Merah Putih selama 4 hari. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bagaimana analisanya soal ini. Bismillah. Dan itu terjadi lagi kan ketika sedang retreat di akademi militer tuh, sempat-sempatnya dia keluar dan kemudian belusukan ke pasar dan bagi-bagi susu. Kelihatannya memang itu yang dia bisa lakukan, tapi jangan salah ya, dengan tingkat pendidikan rakyat kita yang masih sangat rendah dan sebagainya. Sesungguhnya ini Gibran sudah mulai kampanye ketika Pak Prabowo sibuk bangun tim dan sebagainya, dia udah mulai berkampanye sesungguhnya ini. Jadi ini sebenarnya prinsip-prinsip marketing politik yang diterapkan oleh bapaknya gitu ya. Jadi cuma ada modifikasi lah. Jadi tetap kita akan melihat bahwa beberapa waktu yang ke depan itu Gibran itu akan belusukan, dan kalau kemudian ke proyek itu sebenarnya itu juga cuma untuk misalnya lihat MRT, lihat Wisma Atlet, emang terus mau ngapain gitu kalau setelah itu. Itu untuk kepentingan di media dan media sosial lah kemudian nantinya. Ya, jadi nggak perlu terlalu kaget, kita udah mulai melihat tanda-tandanya seperti itu, Pak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Karena ini kalau saya melihat media sosialnya Gibran, terutama itu Instagramnya Mas Hersu yang dihidupkan, itu memang sepertinya harus berkonten terus-menerus. Dan kita tahu bagaimana algoritma dari Instagram, YouTube, dan sebagainya, medsos itu, sekarang bagaimana bekerja itu seperti itu, begitu. Iya, makanya saya bilang kayak bagaimanapun juga kan kalau seorang wakil presiden itu kan dia levelnya udah apa ya, seorang negarawan lah, mestinya begitu ya Mbak ya. Jadi kelasnya harus seperti itu. Tapi kalau boleh buat ini kita lihat ya begini nih, dan ya ini memang mirip bapaknya. Tapi gini, kita sambil analisis gitu ya sebagai paket itu ya. Pak Jokowi sendiri ternyata ketika dia sudah pensiun menjadi presiden juga terus melakukan pencitraan ya. Kalau saya lihat tim medianya dan media sosialnya aktif terus ya. Jadi dia jajak, dia makan di warung mana, kemudian dia selfie dengan warga, dan pokoknya setiap hari kayaknya tidak ada kegiatan-kegiatan yang tidak diunggah di media sosial dan juga di media. Jadi Pak Jokowi sendiri menolak untuk pensiun lah, kira-kira seperti itu. Iya Mas Ersu, jadi kalau kita melihat terutama nih nama medianya kalau di YouTube yang saya perhatikan yaitu adalah Berita Surakarta dan Seputar Surakarta. Contohnya 2 itu saja begitu. Masih ada yang lainnya. Nah, dari 2 media itu memang setiap hari selalu mengunggah begitu Mas Ersu kegiatan dari Jokowi, dan sesekali ada kegiatan dari keluarganya yang lain seperti Gibran begitu ya, Kaisang begitu. Tapi memang fokusnya adalah kepada Pak Jokowi. Dan mereka ini zamannya Gibran ya, ini munculnya ya Seputar Surakarta ini ya. Oke. Jadi ada infrastruktur media yang sudah disiapkan ini ya. Betul, ketika dia masih menjadi wali kota ketika itu ya. Dan ini memang setia mengikuti kemana-mana begitu. Dan sepertinya kalau melihat unggahannya, video-videonya mereka kan sebelum kedatangan Pak Jokowi atau kemudian Pak Jokowi menerima tamu, menunggu kedatangan tamu, itu ala-alanya mungkin ala istana dalam bentuk mini begitu ya Mas Hersu. Embedded ya ini ya mereka ini ya, bukan sebenarnya mengikuti kemana aja, embedded justru kan gitu. Iya, melekat begitu ya. Dan mereka tahu persis kemana jadwal dari Pak Jokowi, yang artinya kalau kita biasa meliput di istana itu memang ada tim, atau kalau di istana itu ada setnek begitu ya, yang kita setiap kali kita bisa menelpon atau kita mendapat rilis. Kalau zaman sekarang itu kita pasti diberitahu lah, kita sudah ada grup WhatsApp-nya apa dan sebagainya, jadi kita tahu lah jadwal dari presiden gitu. Nah kalau ini saya rasa ini kan mantan presiden, tapi saya rasa tetap begitu polanya. Jadi hari demi hari jadwal dari Pak Jokowi apa saja itu mereka sudah tahu. Karena kalau kita lihat itu kok kesannya seperti ngepost begitu Mas Irsu, wartawan-wartawan tersebut di sana. Tidak hanya 1 2 tapi banyak begitu ya. Mungkin juga YouTuber yang bukan bagian dari media Berita Surakarta
Jakarta dan seputar Surakarta, saya rasa sepertinya kalau melihat jumlah wartawan yang cukup banyak, itu mungkin juga ada. Karena memang Pak Jokowi ini kan masih tetap memiliki daya tarik begitu bagi warganet. Nah, Ya. kalau kita melihat Pak Jokowi ini betul-betul memelihara popularitasnya. Jadi tingkat popularitasnya itu terus dipelihara dengan cara seperti ini. Setiap Hmm. hari muncul di media dan kemudian dari media tersebut orang dapat memotret apa saja kegiatannya dan diberitakan lagi oleh media yang lain gitu beserta dengan Apa ya. narasi-narasinya. Apa Nah, seperti Pak Jokowi misalnya ini mau pindah mau maju lagi ya tahun 2029? Tapi jadi wakil gitu, bukan Ini bukan. bukan, saya rasa Mas Ensu, ini adalah memelihara popularitas baik anak, bapak maupun keluarganya Hmm, dalam rangka menuju memajukan Gibran pada tahun 2029. Dia hmm, juga protes di X begitu ya, yang mereka melihat sebenarnya kalau apa komentar-komentar itu lebih banyak di Instagramnya Gibran kan, hmm. karena Gibran memang mengunggahnya di akun Instagramnya, dia tidak mengunggah lagi di X. Tapi iya komentar dari ini adalah ya siap menuju ke apa dari Wapres menjadi presiden pada tahun 2029 begitu. Bahkan ya itu tadi ada yang protes kok dari sekarang sudah mulai mereka membangun infrastruktur untuk 2029, tapi kenyataannya buzzernya memang pada demikian Mas Hersu. Mhm. Mereka apa ya? Mereka Hmm. menyupport betul begitu ya kegiatan ini dan kemudian memang sudah siap untuk menuju 2029 begitu. Jadi memang luar biasa Mas Hersu. Kalau kalau kita perhatikan, mungkin kita yang tidak suka membaca media sosial dan juga tidak mengikuti, tidak terlalu paham gitu ya. Tapi mereka yang sekarang mengikuti media sosial dan yang mengikuti media sosial di Indonesia ini ratusan juta begitu Iya, iya. kan. Mhm. Dan jadi Lebih ini gede luar dari biasa, jangan media-media dianggap biasa ya sekarang enteng. ya. Sekarang kan malah justru eranya media itu bukan media konvensional, tapi Betul. media sosial. Dan saya nggak menggunakan media mainstream. Kalau dulu kan disebutnya media mainstream. Justru yang mainstream itu Mhm. sekarang media sosial gitu ya. Kalau seandainya ada yang orang mengira atau orang berpendapat bahwa kemiskinan itu dipelihara karena dengan begitu maka akan bisa Iya. berkuasa selamanya. Saya kok agak setuju dengan hal tersebut Iya begitu. betul. Iya, 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 iya. Jadi ini ya, memang dia tahu segmen ini yang terbesar lagi kan gitu ya segmen itu. Jadi ya dia Betul. masuk ke situ. Jadi ini jangan ini saya lihat banyak juga viewer kita yang underestimate. Jangan underestimate dengan apa yang dilakukan oleh Gibran. Kalau misalnya Pak Prabowo nanti kan bagaimanapun bebannya berat ya pemerintah ini. Pak Prabowo juga sibuk Mhm. fokus untuk menangani masalah negara ini begitu ya. Dia Mhm. misalnya rapat dengan menteri, rapat dengan itu sementara Gibran terus belusukan dan itu sebenarnya buat kita nggak ada gunanya tapi buat dia akan sangat berguna menuju Hmm. Pilpres 2029 nanti. Ya nggak dan kan kita sudah paham lah nih polanya ini. Mhm. Dia belusukan masukin di media sosial nanti bahasanya puja-puji kan gitu. Nanti terakhir saya kira yang akan muncul adalah lembaga survei kan gitu ya lembaga survei Betul. mencantumkan Mhm. elektabilitas atau belum Mhm. elektabilitas mungkin tingkat kesukaan orang terhadap Gibran itu lebih tinggi ketimbang Pak Prabowo. Ya karena Pak Prabowo nggak mungkin seperti Gibran yang kerjaannya keluyuran, pura-pura melihat proyek dan sebagainya. Nggak mungkin Pak Prabowo melakukan itu karena problem di pemerintahan ini kan berat banget. Dia harus mengkoordinasikan dengan para menteri-menterinya gitu. Jadi buat Gibran dia kalau toh nggak dikasih tugas itu malah blessing buat dia gitu. Kan kita ngomong dengan data ya, off the record kan selalu bicara dengan data. Kita tidak berani bicara kalau tidak ada datanya, begitu. Data itu bisa datang dari berbagai sumber. Tapi Ini ya guys. mereka tidak percaya bahwa data yang kita hadirkan, yang kita sampaikan, itu nyatanya seperti itu. Walaupun itu data ada di media, data dari BPS, data dari Setnek sendiri, data dari Istana, begitu ya, data dari lembaga survei. Mereka banyak karena memang di otak mereka sudah ini kan seperti itu begitu. Yes, oke. Jadi udah mulai kebaca ya polanya kira-kira seperti itu dan itu akan terus secara masif berikutnya. Saya tidak tahu apakah kemudian hal semacam itu Pak Prabowo juga bisa punya kewenangan negur gitu. Woi, jangan gua lagi sibuk kerja lu belusukan aja ke pasar ngapain sih lu gitu. Ngopi dulu sini. Atau jangan-jangan Prabowo malah ya udahlah biarin aja gitu. Tapi Bahaya tanpa loh itu, tahu bahaya. iya tanpa paham gitu bahwa ini bisa apa menusuk di dalam selimut. Iya, bisa. Seperti itu bisa diam-diam begitu ya. Yes. Apalagi nanti kalau lembaga survei sudah bekerja begitu. Iya ini. Oke guys, jadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memang menjadi orang yang pertama yang meninggalkan kompleks Aksmil Magelang.
Jawa Tengah setelah menjalani pembekalan untuk para menterinya. Padahal di acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan para menteri Kabinet Merah Putih masih berada di lokasi. Setelah pulang, Gibran ternyata belusukan ke pasar Gotong Royong, Magelang, Jawa Tengah. Dalam belusukannya, Gibran berjanji akan melakukan revitalisasi pasar tradisional agar masyarakat nyaman untuk terus berbelanja ke pasar. Selain melakukan survei ke pasar, Gibran juga terlihat membagikan susu gratis ke masyarakat dan anak-anak. Sehingga dari tindakan Gibran ini langsung membuat berbagai pihak curiga akan hal ini. Jadi pertanyaan besarnya adalah apakah ini benar-benar perintah dari Pak Presiden dan juga arahan dari Pak Prabowo? Jadi bagaimana menurut kalian guys? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.